Hai Sobat Iwa, pasti bingung ya di episode ini kenapa ya ada trailer filmnya? Nah, hari ini bersama saya Felicia Atmaja, Iwa TV akan memberikan tayangan baru yang berjudul Film Arch. Di Film Arch ini kita akan membahas setting arsitektural dari film-film terkenal di dunia. Hari ini berdasarkan trailer yang sudah kita tayangkan, kita akan terbang dulu nih ke Korea Selatan. Kita akan membahas setting arsitektural dari film Parasite, sebuah film yang sudah meraih 4 penghargaan Piala Oscar. Pasti seru banget dan setting arsitekturalnya bisa menjadi inspirasi bagi Sobat Iwa di rumah. Bagi para pecinta film Korea Selatan, tentu pernah menonton film Parasite. Film Parasite ini merupakan salah satu film terpopuler asal Korea Selatan yang berhasil memenangkan 4 penghargaan dari 6 kategori Academy Awards 2020 alias Piala Oscar. Gak heran kalau film yang dibintangi oleh Song Kang-ho, Choi Woo-sik, Park So-dam, dan Lee Sung-kyung ini begitu menarik perhatian. Film besutan sutradara Bong Joon-ho ini sudah dirilis pada tahun 2019 lalu. Namun, meski telah dirilis 4 tahun silam, film ini masih menjadi film yang wajib banget untuk ditonton sampai saat ini. Karena penuh dengan intrik dan simbol-simbol, banyak orang membuat ulasan mengenai Parasite Ending Explained. Para pecinta film pun setuju jika Parasite ini merupakan film non-bahasa Inggris pertama yang memenangkan Oscar dan menyinggung mengenai kapitalisme dan ketimpangan sosial. Banyak juga adegan di film ini yang sangat relevan di kehidupan nyata yang menyinggung kesenjangan sosial, di mana terlihat perbedaan gaya hidup antara si miskin dan si kaya, sehingga penonton terpesona dan bisa merasakan emosi di film ini. Nah, tadi kita sudah mengetahui sekilas sinopsis singkat dari film Parasite. Jangan lupa untuk follow, like, share, dan subscribe Iwa TV karena sekarang waktunya kita tahu bagaimana sisi arsitektur dari film Parasite ini. Penasaran? Nah Sobat Iwa, sekarang saatnya kita mulai membedah nih arsitektur dalam film Parasite. Tapi saya nggak akan sendirian, saya akan ditemani oleh seorang arsitek yang bernama Pak Satrio Herlambang. Halo Pak Satrio. Halo Feli, apa kabar? Apa kabar Pak? Sehat, baik ya? Baik-baik ya. Alhamdulillah sehat. Oke Pak, nah hari ini kan kita mau membahas nih di film Arch yang pertama, kita mau membahas tentang setting arsitektural nih Pak di dalam sebuah film. Nah kebetulan hari ini film yang kita ambil adalah film Parasite Pak, dari Korea. Udah pernah nonton belum Pak? Sudah. Udah pernah nonton ya? Gimana menurut Bapak tentang filmnya? Saya lihat alur ceritanya ini menarik ya, bagus ya. Alurnya menarik. Sisi alur ceritanya bagus, settingnya juga bagus ya, terutama setting arsitekturnya ya. Karena ini menceritakan tentang kaya dan miskin ya. Setting di rumah si kaya ini sangat menarik gitu ya. Menyenangkan gitu ya Pak ya, buat mata gitu ya. Menyenangkan buat mata, menginspirasi juga. Oke. Gitu. Nah sejauh ini menurut Bapak merupakan salah satu film favorit nggak nih? Yang dari film Korea? Yang favorit salah satu ya ini Parasite karena menginspirasi tadi, bisa apa namanya, memberikan ide ya, inspirasi. Memberi inspirasi gaya arsitektur gitu ya Pak ya? Oke. Atau kalau Sobat Iwa ingin menata rumah, mau cari ide-ide bisa dari film ini. Nah, mungkin Sobat Iwa udah pada penasaran nih, kayak apa sih sebenarnya setting arsitektur di film Parasite? Atau mungkin ada yang belum nonton gitu filmnya. Mungkin langsung kita lihat aja seperti apa sih yang tadi disebut Pak Satrio menyenangkan gitu buat mata. Nah, menurut Pak Satrio mungkin yang pertama saya tanya nih, konsep bangunannya seperti apa sih Pak terhadap rumah si orang kaya tadi nih yang menjadi setting utamanya? Ya, mungkin yang pertama kali saya lihat adalah lokasi ya. Lokasinya ini di area yang berkontur pastinya ya. Jadi menanjak kontur, gitu ya. Gitu ya. Dan yang terlihat hanya dinding gitu ya, dinding. Rumahnya nggak. Oh, dari depan rumahnya nggak tertutup gitu ya, nggak terlihatan. Berkontur tadi. Betul, oke. Apa setting area dalamnya juga tidak terlihat dari luar. Gitu ya. Seperti apa area luarnya, apalagi gitu ya. Yang terlihat hanya pagar atau dinding. Hijau gitu ya. Hijau. Oke. Nanti ketika masuk baru terlihat surprisingly. Rumahnya seperti apa, nanti kita lihat lagi, kita bahas lagi gitu. Nah, mungkin kita lihat alurnya saat dia jalan. Nah, ini tuh memang lingkungannya dibuatnya ada kontur, ada hijau. Nah, ini kalau di Jakarta udah ada pos satpam kan? Iya ya. Tapi ini sepertinya dia menggunakan otomatis gitu ya, sistem otomatis sepertinya. Iya, smart home system. Ada intercom, bicara, ya. Kemudian disambut gitu.
siapa dia. Jadi nggak perlu jauh-jauh bukain langsung gitu ya. Iya. Nah, oke. Ya. Pintunya bisa langsung kebuka sendiri. Oke. Nah, yang menarik apa nih Pak dari area entrance rumah ini nih Pak? Kira-kira? Ketika masuk, lalu ada tangga ya. Oke. Ini menggait ke atas, menggait ke arah rumahnya gitu ya. Surprising ini melihat halaman yang luas gitu ya. Luas, ada iya ya. Ada setback antara rumah dan jalan ya. Jalan. Gitu, setback ini jadi taman gitu. Oke. Dan yang menghuni di dalam nggak melihat jalan otomatis ya, karena banyak tanaman. Melihatnya hijau banget berarti ya. Pagarnya jadi tanaman jadi pagar gitu ya. Oh, setback itu antara jalan sama rumah gitu ya Pak ya? Oke. Batas lahan luar dengan rumah. Betul, oke. Jadi fungsi tamannya nih maksimal. Dan tadi di sekelilingnya itu ditanamin pohon-pohon. Jadi pagarnya ini adalah tanaman gitu ya. Pagarnya jadi view rumahnya hijau gitu ya. Enak lihatnya gitu ya. Dan itu jadi buffer juga, buffer untuk kebisingan. Oke, betul juga. Ini menarik gitu ya. Setelah itu ada pathways ya, menuju ke arah yang mengarahkan ke arah pintu masuk utama gitu. Dan ini pengolahan pathwaysnya nggak monoton, zigzag gitu ya. Iya. Sangat menarik dan menginspirasi Vel. Oke, estetikanya ada gitu ya Pak ya? Estetikanya ada. Ya. Sobat Iwa, ini udah menarik banget nih. Dari sejak awal dia masuk dalam rumah, dari smart home systemnya, sampai penggunaan setback antara jalan ke rumah yang dijadikan sebuah taman hijau. Jadi view rumah kalian juga bisa hijau banget, dan ada buffer juga nih terhadap bisingnya jalan. Seperti itu Sobat Iwa. Nah, setelah ini mungkin kita lihat nextnya di dalam rumahnya seperti apa. Menarik ya Vel ya? Menarik banget sih, landscapingnya udah menarik gitu ya. Nah, ini di sini ada foyer nih. Oke. Ada foyer tadi tempat taruh sepatu, jaket gitu ya kalau. Oh, buat taruh barang-barang dari luar gitu ya? Luar, gitu ya. Terus setelah foyer ini ada ruang keluarga ya. Lihat ini juga ada apa namanya pengolahan materialnya beda-beda nih, lantainya beda. Kombinasinya ya, smooth. Betul. Tapi ya. Terus ini ada ruang makan. Oke. Ya. Ini dibuat open plan Vel. Open plan ya, jadi tanpa batas ya rumahnya. Terdefine oleh furniture. Oke. Gitu ya. Kalau misalnya ruang keluarga tadi sofa. Begitu ruang makan dia langsung berubah jadi meja makan gitu ya. Meja makan. Jadi membuat batas tapi nggak masif gitu ya. Dan batasnya itu juga tadi ada pengolahan lantai, lantainya. Nah, ini menarik juga ya nih. Yes. Ada elemen landscape lagi gitu ternyata. Ya, setelah dari luar masuk ke dalam, ketemu lagi dengan hijau. Gitu ya. Ini di area belakang, halaman belakang ya. Oke. Ya, ini di area dining ya. Area dining yang open langsung dengan kitchen dan pantry gitu ya. Iya, betul. Dan bisa untuk menerima tamu juga gitu ya. Ternyata gitu dari film ini gitu ya. Jadi semua ruang nih dibuat multifungsi ya. Multifungsi juga, betul. Nah, ini menarik juga nih, elemen arsitektur tangga. Yang bisa diekspos juga gitu. Ini terlihat terframing ya, minimalis gitu ya tangganya ya Pak ya. Terframing dari area ruang keluarga gitu. Betul ya. Jadi elemen estetis nih kan gitu. Dan tangganya ini menggunakan railing yang transparan. Kaca ya? Kaca. Oke, ini dilihat dari ruang tamu tadi ya Pak ya, ruang keluarga yang ada sofa ya? Betul. Oke. Begitu naik ke atas, ini koridor ini juga menarik banget sih koridornya, iya. Meletakkan furniture atau ada elemen dekoratif gitu ya, pas di depan endingnya tangga ya. Oh iya, betul. Ada kursi gitu ya, di situ. Terus yang menarik lagi nih, kali ada wastafel ya. Ada wastafel di luar ya tiba-tiba ya. Naik tangga ada wastafel. Oke. Di sebelahnya wastafel ada bathroom atau toilet gitu ya. Kira-kira koridor ini apalagi sih Pak elemen yang membuat desainnya lebih menarik? Mungkin ceilingnya atau material apa lagi yang dia pakai? Ya, di sini
terlihat ya apa penggunaan lightingnya. Lightingnya juga indirect semua nih. Oke, iya. Indirect lighting itu Indirect lighting ya. apa namanya, lampunya tidak langsung disorotkan ke bawah gitu ya, dari atas ke bawah, tapi lebih dipantulkan atau di-wash kalau istilahnya di-wash gitu ya. Sehingga yang melihat ini nggak silau. Nggak silau karena indirect tadi ya. Indirect tadi. Oke, menarik. Nah, Sobat Iwa, itu tadi tentang interiornya sekilas di awal. Jadi setelah pintu masuk, mereka ada foyer dulu tuh yang tadi Pak Satrio bilang untuk ruang penerima, untuk lepas sepatu, untuk simpen jaket dari luar. Nah, selanjutnya area ruangannya menggunakan open plan, di mana nggak ada batas-batas yang berupa dinding. Tapi ruangan terasa lega karena dibatasi hanya dengan perbedaan lantai ataupun furniture. Seperti itu, Sobat Iwa. Nah, mungkin kita lihat lebih lanjut elemen-elemen lain seperti apa, mungkin lighting atau desain dalam setting arsitektural di sini. Tadi kan kita udah lihat ya suasana rumah di siang, pagi hari seperti apa. Nah, sekarang kita mulai lihat nih saat suasana mulai malam, mulai gelap, kayak apa sih di dalam rumahnya. Nah, Pak Satrio, kira-kira kayak apa nih ambience dalam rumah saat malam nih? Ya, nah ini terlihat dengan jelas ketika malam gitu ya. Oke. Lampunya hampir semuanya indirect lighting gitu ya. Indirect lighting. Nah, ini indirect lighting itu tidak secara langsung gitu ya disinar. Tidak langsung ke mata gitu ya. Jadi dia jadi dipantulkan. Dipantulkan dulu. Ke dinding gitu ya, di-wash ke dinding gitu ya. Sehingga membuat suasana lebih warm, lebih cozy gitu ya. Lebih cozy, lebih nyaman gitu ya, dan lebih romantis gitu. Betul. Oke. Kita lihat di sini tadi Vel, kenapa tidak banyak ada sekat ruangan di dalam rumah ini gitu ya. Tadi ada permainan split level gitu, tinggi. Oh, itu beda tinggi ya antara ruang duduk yang ada sofa ini. Betul, gitu dengan ruang lainnya gitu ya. Dan secara visual masih terlihat nih antara ruang satu dan ruang lainnya gitu. Betul. Connecting secara visual gitu, dan connecting fisik tentunya. Betul. Dan elemen lightingnya sepertinya menarik juga nih Pak ya. Nah, ini yang membuat saya gagal fokus. Ini lampunya nih menjadi elemen dekoratif ya. Seperti artwork gitu ya jadinya ya. Gaya Philips Stark. Nah, di sini juga kita lihat ada galeri buat keluarga ya. Sepertinya ya, ada galeri. Galeri untuk keluarga ya? Iya, galeri untuk keluarga, menaruh lukisan yang dibuat anaknya. Betul. Gitu. Piagam, di situ ada foto-foto keluarga gitu ya. Ini dimanfaatkan sebagai area galeri keluarga. Gitu. Menarik idenya sih ya. Idenya menarik. Jadi piagam-piagam penghargaan dari anak juga bisa ditaruh di situ ya. Oke. Sobat Iwa, itu yang menarik sekali dari gimana sih caranya supaya lighting dalam rumah itu bisa ngebuat ambience dalam rumah berasa cozy gitu, berasa nyaman. Jadi penting banget teman-teman membedakan mana indirect lighting yang nggak langsung terkena ke mata, beda dengan general lighting yang bisa langsung silau. Nah, selain itu juga bisa ada area yang menjadi galeri tuh, seperti yang disebutkan Pak Satrio tadi. Galeri untuk keluarga di mana teman-teman bisa pajang foto ataupun piagam penghargaan ataupun lukisan-lukisan dari anak di rumah. Nah, sejauh ini gimana nih menurut Sobat Iwa tentang setting arsitektur di Parasite? Menarik kan? Mungkin boleh ya leave komennya di video ini. Nah, gimana Sobat Iwa? Makin seru kan yang kita bahas di film ini? Mungkin selanjutnya Pak Satrio, apalagi nih elemen of surprise-nya dari rumah ini? Kayaknya dari tadi banyak banget hal-hal yang menarik gitu. Ya. Ada apa lagi ya kira-kira? Di film ini salah satu yang membuat menarik adalah pada saat butler dan pemilik rumah ini melakukan diskusi di area ruang makan. Di ruang makan ini butlernya turun ke bawah gitu ya. Ada camouflage door gitu ya. Itu di antara lemari itu ada turun ke bawah gitu ya, ada gudang. Framing juga terlihat dari meja makan atau dapur itu melihatnya hanya lemari. Oke, tapi ternyata ada gudang sebesar ini gitu di bawah ya. Oke. Sebagai area servis juga, Vel. Gitu, buat setrika, buat taruh mesin cuci gitu ya. Oke. Perlengkapan lainnya ya, gitu ya, kebutuhan yang
bisa ditaruh di storage gitu ya. Ini tuh area basement ya Pak ya sebenarnya ya? Nah, ini juga menarik nih Kak, ketika dari basement naik ke atas, terframing lagi nih ruang makan gitu ya. Jadi memang tadi menurut Pak Satrio ada gudang di basement yang sebenarnya terkamuflas dengan kabinet tadi gitu ya. Dan karena kan di awal kita tahu kalau rumah itu sebenarnya berkontur gitu ya Pak ya, di area yang berkontur. Jadi dan dia masih naik lagi gitu ke atas ya. Makanya mereka bisa punya semi basement ya kita bilangnya ya. Jadi ada semi basement yang bisa digunakan untuk gudang penyimpanan dan area servis gitu ya. Oke, jadi itu sangat memudahkan banget Sobat Iwak seandainya punya rumah yang dibangun di lahan berkontur. Nah, mungkin rumahnya bisa disusun supaya levelingnya ada semi basement yang teman-teman bisa pakai nih buat area servis. Sobat Iwa, yuk sekarang kita lihat area-area lain nih yang tadi belum tersorot. Tadi kita udah lihat interior dan depannya. Nah, sekarang kita bisa lihat nih, kayaknya nih garasinya udah mulai otomatis juga nih Pak Satrio. Gimana nih? Yang menggunakan automatic door ya, automatic garage ya. Gitu. Kalau di Jakarta Pak Satpam nih. Oh, ada yang bukain pintu gitu ya. Kalau ini biasanya udah langsung dipencet dari mobil kayaknya ya. Dia langsung buka sendiri. Nah, itu juga menarik banget. Nah, ini di sini kita baru bisa lihat nih akhirnya gaya arsitektur keseluruhan dari rumahnya nih. Dari tadi kan kita baru lihat sepotong-sepotong ya. Nah, ternyata ini nih gaya arsitektur sebenarnya gitu. Kira-kira ini sebenarnya fasad style apa sih Pak Satrio gitu ini? Iya. Ini stylenya kan arsitektur modern ya. Modern ya. Modern dengan permainan geometris gitu ya. Oke, jadi ada layering yang maju mundur, dinamis. Oke. Gitu ya. Nah, ini pengolahannya sangat menarik gitu ya. Pengolahan fasad maupun pengolahan masa bangunannya. Proporsional gitu ya, penataannya udah proporsional. Oke. Ini sepertinya elemen finishingnya hanya cat ya Pak ya? Iya. Nggak terlalu ada elemen yang lain sepertinya. Cat dengan kaca gitu ya. Cat dengan kaca. Nah, ini harus hati-hati kalau ketika kita mengaplikasikan cat untuk dinding luar. Di luar ya. Ini harus beda treatmentnya. Cat dinding luar itu harus tahan cuaca. Oh betul. Sebisa mungkin kalau bisa ya bisa berusia 10 tahun gitu ya. 10 tahun nggak ada maintenance gitu ya. Tahan hujan, tahan panas gitu. Oke. Jadi memang kalau kita banyak menggunakan cat di luar, kita harus benar-benar pilih yang kualitasnya paling bagus gitu ya. Karena kita nggak mau kalau dalam berapa tahun udah banyak maintenance gitu ya Pak. Gitu. Kira-kira boleh dikasih nggak Pak tips and triknya nih untuk penataannya, lalu tadi kombinasi warnanya yang lebih jauh seperti apa gitu buat Sobat Iwa? Ya, ini tips and trik buat Sobat Iwa dimanapun berada, ketika mendesain interior rumah, sebisa mungkin pilih 3 warna, jangan lebih dari 3 warna gitu ya. Nah, kenapa tidak boleh lebih dari 3 warna? Karena akan membuat suasana ini terlalu ramai gitu ya, terlalu ramai dan tidak nyaman gitu, Feli. Jadi kalau bisa dan punya tes yang bagus ya bisa milih sendiri. Tapi kalau perlu bantuan ya menghubungi konsultan interior designer gitu ya. Betul gitu. Itu tip and triknya ya lebih. Oke, thank you banget Pak Satrio untuk tips and triknya. Wah, ternyata menarik sekali ya Sobat Iwa. Banyak sekali ide dan referensi yang bisa kita ambil dari film Parasite ini kalau Sobat Iwa mau nih mendekorasi rumah, renovasi rumah, atau baru pindah ke tempat baru. Mulai dari gimana caranya treatment lahan yang mungkin berkontur, lalu gimana caranya memanfaatkan setback dari jalan ke rumah untuk menjadi taman yang tadi besar sekali, bagaimana kita mengatur supaya interior terasa lega dengan layout yang open plan gitu. Jadi tidak ada batas-batas berupa dinding, hanya perbedaan furniture. Dan yang terakhir adalah tips and trick terhadap lighting yang seperti apa yang cocok untuk rumah dan warna perpaduan seperti apa yang enak untuk dipandang mata. Nah, Sobat Iwa, kasih tahu kita ya, film apa lagi yang setting arsitekturnya oke banget nih untuk kita bahas dan bedah lebih lanjut. Boleh leave komen di video ini ya. Dan jangan lupa untuk selalu subscribe, like, komen, dan share Iwa TV, The Pilot Simply Inspiring.